warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Khususnya para petugas yang dari Sabang sampai Merauke ini, selamat datang. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang hadir, para gubernur di seluruh Indonesia, para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, para senior Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rekan-rekan saya, pejabat, pegawai, dan keluarga besar Kementerian PUPR, seluruh insan PUPR pada organisasi perangkat daerah, jadi rumpun PUPR, para mitra kerja Kementerian PUPR, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak henti-hentinya memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan pagi hari ini kita sehat mengikuti Hari Bakti PU yang ke-75. Pada kesempatan yang baik ini, saya utamanya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh jajaran dan mitra kerja Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini. Mengingat sebagian besar target dan tugas-tugas pembangunan yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR dapat tetap berjalan terlepas dari masa sulit yang kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini yang telah terjadi sejak Maret yang lalu. Untuk itu rasa syukur patut kita panjatkan karena kita dapat terus bekerja untuk melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut satu demi satu. Berbagai capaian telah kita raih dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kita semua berharap bahwa capaian tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat yang terus meningkat. Memasuki tahun 2021, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar seiring dengan alokasi APBN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan fokus program antara lain pengembangan food estate yang sudah kita mulai sejak 2 bulan yang lalu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan pada sidang kabinet kemarin Bapak Presiden memperluas sampai ke NTT. Dukungan pengembangan kawasan industri khususnya yang menjadi pola terbaru sekarang ini di Batang dan Subang. 4.600 hektar di Batang dan 1.600 hektar di Subang. Yang ketiga adalah dukungan pengembangan terus 5 destinasi pariwisata prioritas di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan di Kupang, yang nanti dikembangkan ke 5 prioritas lainnya menjadi 10 Bali baru 5 tahun ke depan. Keempat adalah program-program padat karya dan program-program prasarana dasar lainnya di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kalau alokasi anggaran padat karya pada tahun 2020 sebesar kurang lebih 13 triliun dan telah menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 700.000, maka pada tahun 2021 dialokasikan lebih besar lagi 18 triliun untuk sekurang-kurangnya 1 juta lapangan kerja. Saudara sekalian, Ibu Bapak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia, kita perlu terus merapatkan barisan, membentuk tim yang kompak, mengingat pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas Kabinet Indonesia Maju, sesuai dengan visi Presiden, sehingga infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya
dapat terhubung dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, bandara, pelabuhan, perkotaan, dan kawasan pertumbuhan lainnya. Infrastruktur PUPR akan menjadi energi dan darah bagi wilayah untuk tumbuh berkembang dengan lebih pesat. Saya mohon seluruh pimpinan dan jajaran PUPR untuk menjaga konsistensi, semangat dan kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan kinerja terbaiknya. Selain itu, saya juga mohon agar kita semua memberikan perhatian pada kualitas belanja APBN. Jadi APBN itu tidak hanya sekedar diserap dengan cepat, tapi harus berkualitas. Apa artinya berkualitas? Antara lain, tidak hanya waktunya yang terus kita perbaiki, tidak numpuk di belakang, tapi lebih penting lagi, yang namanya belanja yang berkualitas adalah belanja yang ekonomis, artinya spending less, ekonomis. Uang yang dibelanjakan, setiap single penny yang dikeluarkan dipertanggungjawabkan dan menghasilkan produk yang lebih baik. Spending less. Ya. Kalau makin uangnya banyak, bisa saja beli. Tapi dengan uang yang terbatas, kita bisa memproduksi yang lebih besar, ekonomis. Lebih efektif, spending well, lebih baik, tepat sasaran. Dan efisien, spending wisely. Ya. Jadi kalau kita mau meng-create proyek, tanya, apa sudah perlu proyek itu sekarang? Kalau sudah perlu, seberapa besarnya proyek itu harus dibangun? Jadi harus secara bijaksana kita memanfaatkan, membelanjakan uang negara. Spending wisely. Kita telah memulainya dengan tender dini pada akhir tahun 2020 ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah ada sekitar 4.000 paket pekerjaan yang sudah diumumkan. Saya mohon dengan sangat untuk terus kita pacu, tapi tetap tadi dengan spending well, spending wisely, spending less, ya. Jadi jangan boros. Spending less itu tidak boros. Ya. Kita semua menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan dengan berbagai pernak-pernik masalah yang muncul. Pasti masalah ada. Tapi agar masalah itu dianggap sebagai hambatan, tapi adalah sebagai challenge, tantangan yang memang harus kita hadapi, dan kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dianggap cakap untuk mengatasi masalah tersebut. Saudara sekalian, yang saya cintai dan sangat-sangat banggakan, sepanjang masa pandemi, ini yang kita lihat, dari sekitar 44.000 staf Kementerian PUPR di seluruh Indonesia, khususnya yang di balai-balai yang menjadi ujung tombak pembangunan PUPR, tidak kurang dari 1.200 yang terkonfirmasi COVID. Dan ada 14 rekan kita tidak tertolong. Semua itu, mereka itu adalah Sabta Taruna kini. Kita harus memaknai pengorbanan mereka. Seperti halnya para dokter yang gugur merawat rekan-rekan kita ini melaksanakan tugas. Perintah dari atasannya untuk tetap melaksanakan pekerjaan di lapangan sampai mengorbankan jiwanya. Kita harus mengapresiasi dan bisa meneruskan pengorbanan mereka. Saudara sekalian, kita turut berduka cita atas meninggalnya rekan-rekan kita, dan saya mengajak kita semua berdoa semoga mereka husnul khotimah. Saya berkeyakinan
bahwa ke-14 orang staf tersebut banyak terinspirasi dari militansi, semangat, dan perjuangan 7 Sabta Taruna PU yang telah gugur di tahun 45 seperti yang sudah dibacakan oleh rekan kita tadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh insan PUPR untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan daya juang dalam bekerja dan berkarya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh para Sabta Taruna itu. Jadi kita setiap tahun upacara tidak hanya seremonial, tapi memperbaharui semangat kita, semangat pengabdian kita atas pengorbanan para Sabta Taruna, ditambah lagi sekarang Sabta Taruna kini kita. Ya. Jagalah integritas dan perilaku sebagai seorang ASN dengan tidak tergoda dan tidak bertransaksi dengan penyedia jasa menjelang akhir tahun. Ini waktu-waktu yang sangat kritikal buat kita, harus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, harus menyerap anggaran dengan cepat. Untuk itu agar saya meminta dengan sangat, jangan terjadi transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan oleh aturan. Ingatkan semua, saling mengingatkan kita. Ya, tidak hanya atasan pada bawahannya, tapi antar rekan kerja, ingatkan itu. Ya, diingatkan, hati-hati membelanjakan uang negara. Selain itu, menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan serentak pada 9 Desember, saya mohon ASN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, netral. Ya, netral semua, hak politik kita hanya di kotak pemilihan. Ya, tapi jangan ikut-ikutan untuk berpihak atau berpolitik. Kita harus netral dan secara konsisten kita laksanakan itu. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan, khususnya penghargaan pegawai teladan dan berprestasi tahun 2020. Jadikan ini sebagai tambahan motivasi untuk memberikan sumbangsih terbaik kita pada bangsa dan negara demi mewujudkan negara Indonesia yang maju. Saudara sekalian, ini saya umumkan, kalau menjadi pegawai teladan, pegawai berprestasi tidak hanya penghargaan, tapi mempunyai dampak karier pada saudara sekalian. Apakah kenaikan pangkat istimewa atau promosi jabatan nanti dilihat. Ya, saya ingin jadikan itu sebagai pemacu saudara sekalian. Tidak hanya sekedar seremonial diberi penghargaan sertifikat, ya, tapi ada dampaknya. Jadi mari kita berlomba-lomba fastabikul khairat untuk lebih baik. Ya. Saya juga menekankan agar kita semua tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan main-main dengan COVID-19. Ya, jangan main-main. Contohnya 14 rekan kita tadi. Jadi keluarga penting. Tetap pakai masker walaupun di rumah. Hati-hati, jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan, pegawai, jajaran, seluruh mitra kerja Kementerian PUPR, Jasa Marga, ya. Saya ucapkan terima kasih yang lain-lainnya mitra kerja kita atas kerjasamanya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Selamat Hari Bakti PUPR berjumlah. Dirgahayu PUPR. Dirgahayu PUPR. Dirgahayu PUPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.